Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wala asrofil amjai war musalim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasobi ajmain. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan, di mana di pertengahan wabah virus corona yang melanda di sekitar kita. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang saat ini kita rasakan. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang hidup di masa jahiliyah, di mana puncak dari perkumpulan orang munafik dan kafir. Pada saat Nabi Ibrahim dilahirkan, Raja Namrud memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Maka seketika ayah Nabi Ibrahim menyembunyikan beliau di hutan, sehingga semasa hidupnya Nabi Ibrahim tinggal di hutan. Pada masa menginjak Nabi Ibrahim dewasa, di mana masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam menjalankan dakwahnya beliau dihadang dengan persoalan berat. Masa jahiliyah, di mana masa keserakahan dan keburukan umat manusia terbesar. Berhala di mana-mana dijadikan Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Nabi Ibrahim mempunyai akal untuk menghancurkan semua berhala-berhala itu dengan kampaknya. Dan beliau menyisakan satu berhala dan sengaja mengalungkan kampak tersebut dalam berhala tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan atau menyembelih anaknya. Karena Nabi Ibrahim kecintaannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim bersedia menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Dengan tulus ikhlas melihat ketakwaan beliau tersebut, Allah kemudian mengganti Ismail dengan seekor kambing. Untuk menghormati peristiwa tersebut, umat Islam di setiap tanggal 10 Zulhijjah melakukan penyembelihan hewan kurban atau kita sebut dengan Hari Raya Idul Adha. Demikian sedikit kisah Nabi Ibrahim yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video yang lebih lengkap. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar kota, Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak kaget. Dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian.
pemuka warlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau juga Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat. Yang menunjukkan maha kuasanya Allah. Setelah Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul, yaitu ketika beliau bermunajat kepada Allah. Ya Robbi, perlihatkanlah pada hamba bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim melakukan yang diperintahkan Allah, maka keimanannya bertambah mantap. Kepada tinggal beberapa lama di Mesir, di bawah pula. Berulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendiri Ibrahim dan Ismail adalah ketika Allah memerintahkan mereka meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasi Ka'bah sudah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Beliau dan Ismail hanyalah meninggikan temboknya. Turunan mereka diangkatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datanglah Akan mengaruniai kalian seorang anak yang sangat cerdas, yang mempunyai pengetahuan sangat dalam. Lihat, dia turut binasa. Nabi Ibrahim dikaruniai Ibrahim adalah keturunan beliau. Maka Nabi Ibrahim disebut juga bapak para nabi. Nabi Ibrahim disebut juga sebagai bapak tauhid yang pertama mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Para nabi sebelumnya hanya mengajarkan sebatas Tuhan suatu kaum. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Banyak keteladanan yang diajarkan Nabi Ibrahim, yaitu teladan dalam menghormati tamu, menjadi seorang yang hanif, yang mengikuti kebenaran, selalu patuh pada perintah Allah, pemberani, sekaligus penyantun kepada orang tua dan manusia umumnya. Banyak kemiripan ajaran Nabi Ibrahim dengan Islam. Dari peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bercerita bahwa sosok Nabi yang paling mirip dengan beliau adalah Nabi Ibrahim.